Halo, Sobat Tani. Selamat datang di channel Ipong Farm. Kemarau, tapi kok tetap hujan? Inilah yang disebut kemarau basah, dan fenomena ini mulai sering terjadi di Indonesia. Apa penyebabnya? Dan seberapa besar dampaknya bagi petani kita? Yuk, kita bahas secara lengkap di video ini. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan like supaya kamu gak ketinggalan konten seru lainnya. 1. Apa itu kemarau basah? Kemarau basah adalah kondisi di mana curah hujan masih tinggi atau bahkan meningkat saat seharusnya kita mengalami musim kemarau. Biasanya, musim kemarau berlangsung dari Mei hingga September. Tapi dengan adanya fenomena perubahan iklim, pola ini jadi tidak menentu. Akibatnya kita mengalami anomali cuaca. Salah satunya adalah kemarau basah. 2. Dampak terhadap pertanian. Kemarau basah memberi dampak besar terhadap sektor pertanian, terutama bagi petani kecil. Berikut beberapa dampaknya. Keterlambatan tanam dan panen. Hujan yang datang saat musim kemarau bisa menyebabkan lahan becek, sulit diolah, dan tanaman sulit tumbuh optimal. Serangan hama dan penyakit. Kelembapan tinggi memicu munculnya hama seperti wareng, dan penyakit seperti busuk akar dan jamur. Kualitas tanah menurun. Curah hujan berlebih bisa menyebabkan unsur hara dari tanah berkurang yang mengakibatkan kesuburan tanah menurun. Gagal panen. Tanaman yang tidak tahan genangan air seperti padi atau sayuran bisa rusak, bahkan mati sebelum dipanen. Gangguan irigasi dan infrastruktur. Saluran air bisa meluap, irigasi jadi tidak efektif, dan akses ke ladang bisa terganggu. Tiga. Dampak ekonomi bagi petani. Bagi petani, kemarau basah bisa berarti kerugian besar, gagal panen yang menandakan penghasilan menurun. Biaya untuk pestisida, pupuk, dan replanting semakin bertambah. Tak hanya itu, ketidakpastian cuaca juga membuat petani kesulitan dalam merencanakan musim tanam berikutnya. 4. Penyebab kemarau basah. Fenomena ini tak lepas dari perubahan iklim global, pemanasan laut di Samudra Pasifik dan Hindia, fenomena seperti La Nina. Semua ini memengaruhi pola angin dan awan hujan di wilayah Indonesia. 5. Apa yang bisa dilakukan? Solusi yang bisa dilakukan antara lain, mengembangkan sistem pertanian adaptif, seperti penggunaan varietas tahan genangan. Meningkatkan teknologi irigasi dan drainase. Pemantauan cuaca yang lebih akurat dan real-time. Pelatihan petani untuk adaptasi iklim. Pemerintah dan petani perlu berkolaborasi agar pertanian tetap produktif meski cuaca tak menentu. Jadi kemarau basah adalah tantangan nyata dalam dunia pertanian modern. Tapi dengan pengetahuan dan adaptasi yang tepat, kita bisa menghadapinya bersama. Jika kamu peduli dengan nasib petani dan masa depan pangan Indonesia, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk konten edukatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.